Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hana Fijal. Tribuners, sore ini kita dalam acara Tribun News Update. Kita akan berbincang tentang sesuatu terkait dengan rencana pelantikan kepala daerah serentak ya pada tanggal 20 Februari mendatang, hari Kamis ya. Nah, tema kita kali ini adalah masa depan kedaulatan rakyat jelang pelantikan kepala daerah. Untuk membahas lebih jauh tentang itu, kita sudah menghadirkan seorang pakar ini. Sudah hadir di studio kita, yaitu Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Ya. Selamat sore Pak Hendra. Ya, selamat sore Pak Hanafi. Iya. Terima kasih Pak Hendra. Ini adalah Direktur Dumanta Research Institute. Ya. Juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Tata Negara dan Peneliti Pemilu. Ya. Ada satu yang menarik, Tribuners. Beliau ini adalah peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia. Ya. Dengan predikat kelulusan cum laude tahun 2011. 2011. Wah, luar biasa ini Pak. Sudah lama Pak. Sudah lama ya. Tapi bisa buat inspirasi untuk hari betul, ini. Ya. Mungkin bisa sebelum kita Ya. bahas lebih dalam tentang tema kita hari ini, bisa cerita dulu nih gimana ceritanya bisa menjadi dokter termuda dan dapat rekor muri. Ya, sebenarnya ada suatu sugesti sih Pak Hanafi, lebih Ya. kepada sugesti terhadap panggilan berdedikasi kepada bangsa dan negara. Kebetulan saat itu di usia saya sebelum jadi dokter ya Pak, di usia saya 21 tahun, alhamdulillah diamanahkan oleh negara menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan di usia 21 tahun. Saat itu saya masih semester 5 S1, sehingga itulah yang memotivasi untuk melakukan kajian-kajian keilmuan, khususnya terkait dengan tata negara, hukum tata negara, dan juga hukum pidana sih sesungguhnya, karena ada pidana pemilu, dan juga lebih menggeluti keilmuan hukum, sehingga itulah yang memotivasi untuk saya cepat meraih gelar doktor di usia 28 tahun, tahun 2011. Iya, luar biasa ini. Itu. Oke, setelah meraih gelar doktor termuda, kiprah Bapak apa? Ya, kiprahnya sih sebenarnya tidak menunggu gelar selesainya doktor termudanya. Ini berjalan seiring karena sebagai anggota KPU di sebuah kabupaten kecil, kemudian pilkada pertama saat itu, sehingga ketika saya menyelesaikan tugas sebagai seorang komisioner KPU, saya melanjutkan karir profesional sebagai seorang staf ahli di Komisi 3 DPR RI. Kebetulan di Komisi 3 adalah Komisi Hukum, dan sesungguhnya 2011 itu saya menyelesaikan S3 ketika saya menyelesaikan ketika saya bertugas di Senayan di DPR RI gitu. Jadi beriring Pak, beriring langsung ke Jakarta. Ya, gitu. Terus bisa sampai ke Palembang ini gimana ceritanya juga Pak? Nah, kan memang ketika saya menyelesaikan tugas di Komisi 3, saya kembali ke dunia kampus, dunia akademisi, dan juga sebagai seorang lawyer, pengacara, dan mediator, yang namanya mengembangkan keilmuan. Saya melakukan penelitian di Jawa, khususnya terkait dengan konstitusi. Karena yang namanya penelitian untuk persiapan saya menjadi seorang profesor, saya melakukan penelitian di mana-mana, termasuk teori yang saya temukan adalah teori konstitusi Nusantara. Sehingga saya mencoba mengembangkan setelah di Jawa, kebesaran Majapahit, saya harus ke Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, karena di sini banyak yang mendukung untuk melakukan saya penelitian, mendukung itu dalam konteks seperti kita bisa mengkaji undang-undang simbur cahaya, beberapa prasasti yang bisa ditransformasikan pada teori konstitusi Nusantara yang saya temukan Pak Hanafi. Mudah-mudahan sukses ini nanti. Insya Allah, mohon doanya, utamanya dukungan media nih. Itu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra, kita masuk ke persoalan kita. Ini adalah kali pertama para kepala daerah dari wali kota
wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur itu dilantik oleh presiden di Ya. Istana Negara. Betul, betul. Bagaimana menurut Anda? Ini sebenarnya benar yang Bapak tadi katakan, Iya. bahwa ini adalah pertama kali Iya. dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Iya. Sejak Indonesia merdeka. Kenapa saya katakan demikian? Karena selain dilantik secara serentak, Iya. dan itu 505 pada hari Kamis besok tanggal 20 Februari tahun 2025 yang akan dilantik oleh Presiden. Artinya apa? Ini adalah suatu sejarah baru dalam konteks ketatanegaraan kita. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik dalam pelantikan ini, setidaknya untuk menyamakan suatu persepsi bahwa dalam konteks kita berbicara kabupaten kota dulu aja lah, seperti di tingkat kabupaten, di tingkat wali kota ya. Nah, asas desentralisasi itu penting, di mana desentralisasi ada suatu kebijakan. Maka dalam nalar analitik saya sebagai seorang akademisi, dengan adanya pelantikan yang terpusat di istana di Jakarta, apakah itu ingin menyeragamkan kebijakan? Padahal kalau kita melihat dalam konteks desentralisasi di tingkat daerah, masing-masing daerah memiliki otonomi tersendiri seperti itu. Iya. Kemudian kalau kita ingin lebih jauh mendalami, sebenarnya apa yang menjadi motif atau apa ya istilahnya itu ya, sesuatu yang menjadi keinginan dari Prabowo supaya pelantikan ini dilaksanakan serentak di Istana Negara. Sebenarnya dilatar belakangnya oleh apa sebenarnya? Sebenarnya lebih pada konteks bersifat ada pesan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Pak Prabowo ini seolah ingin mengirimkan pesan bahwa di tingkat daerah itu, dengan adanya kekuatan di daerah, maka harus menjaga integritas nasional. Karena kabinet juga narasi yang beliau pilih adalah kabinet merah putih. Meskipun sesungguhnya yang kepala daerah itu adalah warga negara. Tetapi sebagai seorang warga negara tentunya ingin mendisiplinkan dalam hal implementasi program-program yang ada di tingkat daerah. Dan tentu harapannya, karena ini adalah kedaulatan rakyat yang akan dititipkan pada kebijakan-kebijakan publik di masing-masing daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten kota, gubernur, bupati, dan wali kota, maka ini harus ada suatu kebijakan yang tentunya kebijakan itu juga ada regulasinya di tingkat nasional. Mungkin dengan adanya pelantikan yang terpusat 505 kepala daerah yang sesungguhnya sebelumnya direncanakan tanggal 6 Februari kemarin, tetapi menunggu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, seperti itu Pak Hanafi. Kalau dalam tataran ilmu tata negara, apakah pelantikan yang dilakukan langsung oleh Presiden terhadap kepala daerah, wali kota, bupati itu, adakah menyalahi aturan? Atau mungkin memang ini sebuah terobosan baru yang patut diapresiasi? Sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks ketatanegaraan, karena yang akan dilantik 20 Februari besok itu adalah gubernur di tingkat provinsi tentunya, dan juga bupati dan wali kota kan, maka khususnya untuk ini adalah tidak menjadi persoalan ketika presiden itu langsung melantik. Dan juga mungkin ada suatu pertimbangan, yaitu pertimbangan dari efisiensi anggaran yang ada, terus juga untuk meminimalisasi konflik kepentingan, karena hasil dari 505 kepala daerah ini berasal dari kompetisi yang sangat luar biasa. Tentu ada masyarakat pendukung yang misalnya tidak berhasil atau tidak cukup suaranya, merasa kecewa. Ini di luar dari kotak kosong Pak ya. Tapi ini yang menjadi penting mungkin dari pemikiran pemerintah pusat untuk meminimalisasi adanya eskalasi konflik yang berlebihan, kemudian euforia pendukung ketika pelantikan itu
dilakukan di daerahnya masing-masing. Oh, iya. Seperti itu. Karena kan biasanya kan pelantikan kalau bupati atau wali kota itu dilantik oleh gubernur, ya kan? Gubernur Gubernur oleh biasanya. Mendagri. Oleh Mendagri. Biasanya Ya, seperti itu, biasanya. jarang-jarang kan Betul. oleh presiden langsung. Dan ini juga yang boleh hadir ke istana itu hanya 3 orang ya, 3 keluarga orang. inti Ya, ya. 3 Artinya orang. tidak banyak yang Tidak bisa banyak hadir. masa Itu hadir. mungkin juga seperti Bapak bilang tadi, kalau di daerah mungkin eskalasi politiknya mungkin Iya. masih bergejolak juga ya bagi yang tidak, iya. yang kalah atau Yang gimana kalah. gitu kan, meminimalisir itu kan. Minimalisir itu. Iya, iya. Jadi lebih kepada bagaimana pelantikan ini dalam konteks mitigasi konflik di tingkat daerah. Karena tentu harapan dari pemerintah pusat, diharapkan kepala daerah yang sudah dilantik ini langsung bekerja. Meskipun ada kegiatan retreat selama kurang lebih seminggu ya Pak ya di Magelang. Tetapi itu menjadi bahagian untuk bagaimana menyamakan persepsi dari kebijakan pemerintah dan juga kebijakan dari pemerintah daerah di setiap daerah nantinya. Iya, kita langsung nanti setelah pelantikan ya, setelah pelantikan akan ada retreat pelantikan tanggal 20, kemudian dilanjutkan tanggal 21 sampai tanggal 28 itu akan ada retreat atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Magelang. Ya. Nah, sama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap para menteri. Para menterinya, anggota kabinet. Kemungkinan apa yang akan dilakukan di sana, penekanan-penekanan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo dan termasuk para menteri. Nah, lebih kepada sebenarnya penyamaan persepsi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Karena kan kita melihat dan tentu kita menyadari semua, apalagi di dalam insan pers media, tentu kan melihat bahwa kepala daerah yang terpilih itu kan beragam. Beragam dari partai politik yang mengusungnya, terlepas dari independen, dari calon independen. Tentu keberagaman ini jangan sampai juga yang namanya kepala daerah kan adalah bukan jabatan karir, tapi adalah jabatan politik. Sehingga ini harus diseragamkan. Tetapi ada suatu catatan tersendiri Pak Hanafi bahwa setidaknya dengan adanya retret seperti itu, adanya pembekalan, setidaknya pemerintah pusat juga harus memberikan kebebasan ya, kebebasan kepada pemerintah daerah dalam hal menyelenggarakan pemerintahannya. Apalagi dalam tingkat kabupaten kota itu, asas pemerintahan kita kan adalah desentralisasi, di mana desentralisasi kebijakan publik itu harus benar-benar diperhatikan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah hari ini, itu catatan paling penting untuk pemerintah pusat. Jangan sampai adanya penyeragaman pelantikan tanggal 20, kemudian ada retret sampai tanggal 28, itu ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Itu tidak boleh, karena ada asas desentralisasi, ada otonomi daerah, khususnya yang ada di tingkat kabupaten kota. Saya agak tertarik dengan intervensi dari pemerintah pusat. Sebenarnya apa saja yang mungkin bisa dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sampai kabupaten kota? Kan kewenangan dalam konteks pemerintahan itu, otonomi daerah tidak semua kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Seperti apa yang tidak diberikan kewenangan dalam bentuk keuangan dan fiskal, kemudian pertahanan keamanan, kemudian agama, itu adalah domain-domain yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Maksud saya, jangan sampai ada intervensi di luar dari kewenangan itu. Nah, inilah yang menjadi catatan penting. Artinya, sah-sah saja ketika dilakukan pembekalan seperti itu, tetapi tetap saja menjunjung tinggi dari otonomi dan kebijakan desentralisasi. Dalam hal ini kewenangan yang telah diberikan kepada daerah itu jangan sampai ada pengkondisian untuk kebijakan-kebijakan ke depannya. Itu. Termasuk mungkin ada beberapa daerah seperti daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, ya. Itu kan daerah-daerah yang punya otonomi yang luar biasa besar dibanding dengan
provinsi yang lain. Ya, 4 daerah itu diberikan otonomi khusus. Kalau daerah istimewa Yogyakarta untuk kebudayaan, kemudian Nangroh Aceh Darussalam terkait dengan penegakan syariat agama, kemudian sekarang kan sudah bukan DKI tapi DKJ, daerah khusus Jakarta, juga diberikan otonomi terkait dengan itu, dan juga Papua terkait dengan sumber daya. Artinya itu sudah jelas karena memang sudah ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Seperti contoh Yogyakarta, itu kan sudah ada undang-undang keistimewaan. Nah, dalam konteks ini, di luar dari otonomi khusus yang diberikan kepada daerah, bagi daerah yang hanya diberikan otonomi, maka pengkondisian dari kebijakan-kebijakan itu tidak boleh dilakukan, karena harus memperhatikan dari otonomi atau asas desentralisasi yang ada di masing-masing daerah. Karena kan memang kedaulatan rakyat itu juga sesungguhnya bertumpu kepada di setiap daerah yang ada, Pak Hanafi. Gitu. Baik, kita kembali ke kebijakan Presiden Prabowo. Ketika dia dilantik saat ini bahwa langsung melakukan efisiensi anggaran. Jadi sekitar 306,69 triliun ya, pemangkasan anggaran belanja negara, termasuk itu juga APBD daerah. Nah, kemudian keluar instruksi Presiden supaya ini dilakukan juga di seluruh kementerian, lembaga, instansi, dan daerah. Termasuk kepala daerah. Bagaimana menilai kebijakan adanya instruksi Presiden ini? Sebenarnya instruksi Presiden adalah merupakan suatu instrumen hukum untuk mengawal setiap kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi substansi yang paling penting adalah efisiensi dari anggaran pemerintah, baik yang alokasinya yang ada di APBN dan di APBD. Alokasi untuk efisiensi anggaran itu juga sangat urgen sesungguhnya. Tetapi kita harus melihat mana yang menjadi skala prioritas yang justru yang harus juga diperhatikan. Salah satu contoh yang harus kita efisiensikan adalah belanja pejabat. Ini yang harus kita melakukan efisiensi. Jangankan efisiensi, mungkin juga pemangkasan yang mungkin akan diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat. Seperti contoh di bidang pendidikan, perlu ada pemenuhan minimal 20% yang alokasi anggaran baik APBD dan APBN yang harus dialokasikan. Tapi kalau kita melihat dalam sektor pendidikan saat sekarang ini, jangankan di APBN, di APBD saja serapan anggaran pendidikan itu hanya 3%. Jadi tidak mencapai batas minimal 20%. Itu baru di pendidikan. Belum kita melihat di sektor kesehatan misalnya, Pak Hanafi. Ini adalah persoalan pelayanan dasar. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya untuk diefisiensikan, karena ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Jadi amatan saya, pandangan saya ketika ada impres itu tidak masalah untuk efisiensi anggaran, sepanjang efisiensi anggaran itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu mendesak, khususnya untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat kita, seperti itu. Baik. Pak, ini kita bicara soal impres ya. Ini ada yang menilai bahwa impres itu adalah produk politik. Artinya ya bisa jadi ada yang menerima, ada yang menolak. Seperti apa? Mungkin ada perlawanan dari ada kontra lah ya. Pro kontra. Jadi kan begini Pak Hanafi, jangankan instruksi Presiden itu, undang-undang saja Pak, undang-undang kemudian perda itu produk politik Pak. Semua adalah produk politik. Jadi undang-undang dan peraturan daerah, kita berbicara pusat dan daerah ini, itu semua adalah produk politik. Nanti menjadi suatu produk hukum ketika undang-undang sudah dilembar negarakan, kemudian peraturan daerah sudah dilembar daerahkan. Itu akan menjadi produk hukum. Jadi karena melalui sebuah proses politik. Jadi yang instruksi Presiden ini, karena Presiden adalah produk politik, produk dari proses politik, jelas memiliki kebijakannya itu ada suatu dimensi-dimensi politik.
Nah, yang menjadi persoalan sekarang dari aspek implementasinya. Iya. Jangan sampai diimplementasikan untuk kepentingan-kepentingan politik. Iya. Contoh misalnya instruksi presiden untuk bantuan pangan. Nah, yang harus disalurkan kepada yang berhak, tetapi disalurkan secara politis. Disalurkan kepada partai pemenang misalnya. Iya. Disalurkan di dapil yang menguasai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Jadi bagi saya tidak menjadi persoalan karena memang secara politik hukumnya seperti itu, semua adalah produk politik, nanti menjadi produk hukum ketika sudah dilembar negarakan tadi, ketika sudah dilembar daerahkan, sisa bagaimana pengimplementasiannya itu tidak dengan jalur-jalur politik. Seperti itu. Karena kan ada yang nilai juga kebijakan pengetatan atau efisiensi anggaran ini juga terkait dengan program makan bergizi gratis, gitu ya kan? Karena kesulitan anggaran ini karena program politik juga ya, program Prabowo ketika dia kampanye, sehingga seakan-akan itu juga dilakukan sehingga keluar impres ya, melakukan efisiensi anggaran termasuk dana bagi hasil daerah yang dikurangi jadi 50% ya. 50% lebih. Nah, itu juga karena ada tujuannya itu. Walaupun kata Bapak tadi bilang bahwa program makan bergizi gratis adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, bukan untuk kepentingan partai tertentu ya. Artinya itu yang patut didukung oleh para kepala daerah. Ya, seperti itu. Karena ada satu hal yang menarik sebenarnya Pak Hanafi ya, terkait dengan program dari Presiden Prabowo tentang makan gratis. Kalau kita sebenarnya ingin merunut dari dampak secara positifnya, itu kan juga sebenarnya mengurangi angka stunting. Jadi bisa mengarah kepada program makanan bergizi. Ya, cuma itu tadi dalam hal implementasinya, baik secara nasional maupun di tingkat daerah, jangan dibarengi, diboncengi oleh kepentingan-kepentingan politik elit lokal tertentu. Karena ini adalah program untuk masyarakat, meskipun melalui suatu produk politik dengan impres tadi. Tetapi ya harus memang dikawal bahwa jangan sampai diboncengin oleh kepentingan-kepentingan politik yang justru akan merusak dari esensi adanya program, salah satu contohnya tadi yang Pak Hanafi sampaikan, makan gratis itu. Itu sih. Dan Pak, dalam retreat para kepala daerah nanti di Akmil itu nanti kan ada ada pembekalan juga termasuk jadi kemungkinan perubahan anggaran ya. Anggaran karena ada efisiensi kan, efisiensi. Sementara APBD daerah itu kan sudah disahkan oleh DPR sebelumnya gitu kan. Nah, ketika itu ada efisiensi, banyak sekali pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Misalnya termasuk tadi tidak boleh memangkas perjalanan dinas sampai 50% ya kan. Belanja percetakan, kemudian diskusi-diskusi yang dikurangi, kemudian seminar itu pasti dipangkas. Studi banding. Ya. Itu kan sudah dianggarkan semua, tapi sudah dibatasi sehingga otomatis ini akan berubah lagi nih. Bagaimana Bapak menilai soal itu? Kalaupun misalnya apakah dalam momentum retret nanti ada pengkondisian anggaran yang berbasis kepada efisiensi, itu kan bisa memang dimasukkan ke daerah masing-masing anggaran perubahan. Karena kan memang ada mekanisme secara konstitusionalnya itu. Tetapi yang paling penting tadi pemangkasannya itu jangan pemangkasan kepada program-program prioritas atau program-program unggulan kepala daerah. Karena masing-masing kepala daerah yang dilantik 505 nanti ini, dia kan memiliki program unggulan tersendiri. Misalnya di Palembang ini apa yang menjadi program unggulannya. Misalnya contoh di Palembang ini hanya contoh saja. Karena saya tidak menyimak apa yang menjadi program unggulan kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan ini. Misalnya contoh dalam hal pemajuan kebudayaan. Bagaimana kita merevitalisasi misalnya kawasan Benteng Kuto Besak.
bagaimana merevitalisasi beberapa destinasi-destinasi wisata. Artinya apa? Program-program itu ketika menjadi suatu program unggulan masing-masing kepala daerah, maka perlu juga kepala daerah yang terpilih itu memberikan narasi, bukan narasi pembenar, tetapi bahwa inilah yang menjadi program unggulan di masing-masing daerahnya, sehingga ketika pulang ke daerahnya melakukan kebijakan tidak lagi terkendala karena adanya pembatasan atau efisiensi anggaran, misalnya efisiensi anggaran terhadap program unggulan mereka, Pak. Seperti itu. Ya, artinya benarlah ya kegiatan retret ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini ya terhadap para kepala daerah ya, supaya betul-betul memang mereka memperjuangkan kepentingan rakyatnya gitu kan. Seperti itu kan, Pak. Tepat, saya katakan itu akan menjadi tepat ketika itu tidak ada yang saya bahasakan tadi, intervensi dalam tanda kutip, maksudnya tidak dalam konteks anggaran, membatasi program-program unggulan. Kemudian yang kedua adalah mengkondisikan yang menjadi suatu kearifan lokal, karena di tingkat kabupaten kota ada desentralisasi, meskipun juga di tingkat provinsi ada asas desentralisasi, yang sesungguhnya posisi gubernur itu, bagi saya Pak, gubernur itu tidak perlu dipilih secara langsung. Karena kalau kita berbicara asas desentralisasi, gubernur adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Dia adalah kepala daerah, di satu sisi adalah wakil pemerintah pusat berdasarkan dengan asas desentralisasi. Tapi ini nanti akan kita diskusikan di kemudian hari, karena ini terkait dengan penerapan asas pemerintahan daerah yang ada di pemerintah provinsi maupun yang ada di pemerintah kabupaten kota. Selain itu, apalagi yang mungkin Bapak bisa lihat dari hasil retreat yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini terhadap para kepala daerah ini? Lebih kepada penyamaan persepsi terhadap program-program pemerintah pusat. Karena ada banyak program dari pemerintah pusat ini yang harus dieksekusi oleh pemerintah daerah. Misalnya program pemerintah pusat yang seperti tadi makan bergizi, tentu anggarannya tidak semua dibebankan pada APBN. Tentu juga dibebankan kepada APBD tadi. Tetapi yang paling penting tidak masalah sepanjang tidak mengurangi pengalokasian anggaran pemerintah daerah di APBD untuk program-program yang justru menjadi program pemerintah daerah itu sendiri. Nah, itu yang paling penting. Ketika terjadi pertentangan misalnya, karena daerah ya kan kabupaten kota dia memiliki otonom ya untuk otonomi untuk mengelola program-program prioritas mereka. Tapi dana juga terbatas, sementara mereka juga harus ada kewajiban untuk mendukung program pemerintah makan bergizi gratis itu yang dananya cukup besar sampai sejauh ini juga. Belum ada regulasi yang jelas untuk pemerintah daerah. Bagaimana? Betul. Artinya memang di sini menjadi suatu dilema. Khususnya bagi kepala daerah, 505 kepala daerah yang bakal dilantik. Karena di satu sisi ya harus menyukseskan program nasional. Jangankan untuk dibebani untuk program nasional, untuk anggaran itu, program di daerahnya sendiri kadangkala sulit untuk mencari anggaran. Sehingga disinilah menjadi suatu kreativitas dari kepala daerah terpilih untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam secara aspek komparatif itu dikelola. Selain potensi sumber daya alam, ada potensi-potensi yang bersifat kreativitas, menjadi keunggulan lokal yang harus diolah dengan baik, sehingga peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah itu bisa meningkat. Sehingga jangankan untuk membiayai, artinya sharing penganggaran program dari pusat seperti makan gratis, dia juga bisa untuk membiayai programnya sendiri ketika memaksimalkan potensi sumber daya alam, melakukan kebijakan-kebijakan yang kreativitas sehingga menghasilkan penambahan pada pendapatan asli daerah di setiap daerah yang ada di Indonesia ini. Itu tentu sangat tergantung dari kreativitas dari kepala daerah. Kepala daerah. Tapi ada beberapa daerah ya, termasuk saya lihat itu di daerah Bangka, Bangka Belitung, itu ada yang daerahnya minus, APBD-nya minus karena
habis untuk belanja Public. gaji pegawai. Ya, gaji pegawai. Gaji pegawai. Iya, pegawai. Termasuk di Palembang, Baik, Pak. itu mungkin 70%-nya habis untuk belanja pegawai. Sehingga kesempatan untuk membangun itu susah sekali. Betul sekali, ya. Sebenarnya ketika ada daerah yang tidak bisa melaksanakan impres yang dilakukan oleh Presiden, apa sebenarnya yang akan terjadi? Sebenarnya ketika ada beberapa daerah yang termasuk Pak Hanafi tadi sebutkan, seperti salah satunya juga di Palembang, adanya pembengkakan belanja pegawai itu, sebenarnya perlu ada suatu perampingan OPD sebenarnya. Karena kan kehadiran organisasi perangkat daerah itu kan untuk pelayanan publik. Itu perlu dirampingkan dan diefisiensikan sesungguhnya, sehingga tidak membutuhkan banyak pegawai yang ada. Kemudian terkait dengan apa yang menjadi suatu dampak ketika kemudian ini tidak diikuti, dan kalau kita berbicara secara regulatif itu tidak memiliki dampak apa-apa, karena desentralisasi ketika ini menghasilkan suatu dampak, sama saja ketika pemerintahan ini adalah pemerintahan yang mengedepankan sistem sentralisasi lagi. Padahal kemarin setelah reformasi telah ada yang disebut dengan desentralisasi kebijakan, khususnya kebijakan di tingkat kabupaten kota itu, sehingga tidak boleh ada dampak yang sangat serius yang justru akan mempengaruhi eksistensi kepala daerah sebagai pemimpin daerah yang notabene dipilih langsung oleh rakyatnya, karena disitulah cermin dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Seandainya kepala daerah itu ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, ya harus ada dampak secara yuridis, dampak secara politis, dan dampak-dampak yang lainnya. Tetapi ini dipilih langsung oleh rakyat sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat itu melalui mekanisme demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat, Pak Hanafi. Pak Hendra, kita kembali Pak Prabowo. Dia menginstruksikan kepada Mendagri, Pak Tito Karnavian, untuk mengawasi para kepala daerah ini melaksanakan efisiensi. Jadi diawasi apakah efisiensi dilakukan sesuai dengan yang diregulasikan oleh dalam instruksi Presiden itu atau tidak. Jadi kalau ada yang melanggar, mungkin akan ada sanksi atau seperti apa. Tapi itu sudah ada perintah langsung dari Presiden ke Mendagri. Ya, jadi memang kalau kita ingin mencerna dengan baik, saya sebagai orang hukum, teoritisi hukum dan praktisi hukum, kalau kita melihat interpretasi gramatikal, mengawasi supaya tidak ada yang bahasa Pak Prabowo tidak ada kebocoran. Lebih kepada konteks itu. Artinya jangan sampai efek dari pilkada ini kan kosnya sangat besar, sangat mahal. Jangan sampai kepala daerah yang terpilih ini ingin mengembalikan modal. Modal terhadap biaya politik yang ditimbulkan. Supaya tidak mengambil dari anggaran negara. Itu dalam konteks pengawasan. Kemudian yang kedua, pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo lebih kepada konteks bagaimana mengawasi program penyerapan anggaran pada program-program yang ada. Jangan sampai lebih banyak ke studi bandingnya, jangan sampai lebih banyak kepada seminarnya, sehingga timbullah markup anggaran misalnya. Artinya itu salah satu pengawasan. Tetapi jangan sampai juga ada pesan, karena ini instruksi langsung kepada Mendagri, jangan sampai mengawasi untuk mengintervensi. Itu tidak boleh. Maka saya bahasakan tadi, tidak boleh ada intervensi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di daerah, karena daerah itu memiliki kewenangan desentralisasi khususnya di tingkat kabupaten kota, apalagi penerapan otonomi daerah sesungguhnya ada pada tingkat kabupaten kota. Itu yang paling penting yang harus digaris bawahi. Ya cuma ya kita ini sebagai pengamat hanya memberikan bukan peringatan tapi menitipkan pesan saja, jangan sampai mengintervensi kebijakan. Kalau pengawasan untuk efektivitas itu sah-sah saja dan secara
konstitusional itu sangat diperbolehkan, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran. Itu Pak. Berarti itu targetnya Ya, seperti itu ya. targetnya. Mudah-mudahan lah ya. Karena Apalagi ini kan misalnya orang ada persepsi bahwa misalnya pejabat yang sudah masuki 2 periode biasanya periode kedua adalah masa-masa. Iya, masa-masa untuk kembali modal lah istilahnya. Kira-kira seperti itu. Karena terkait juga 5 tahun itu kan efektivitas dalam hal kebijakan Pak, di mana biaya pilkada ini sangat mahal, hanya masa jabatannya 5 tahun, ya mungkin dalam konteks ingin merubah kehidupan masyarakat itu tidak cukup waktu 5 tahun itu, sementara banyak anggaran yang dibutuhkan, sehingga itu perlu pengawasan. Iya, mudah-mudahan lah ya adanya pembekalan terhadap para kepala daerah ini, mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai kepala daerah itu sesuai dengan secara efektif dan efisien ya, tidak membuang-buang anggaran, tidak ada, termasuk pemerintah juga namanya yang staf ahli segala macam itu. Ya, staf ahli, staf khusus kepala daerah ya, staf khusus bupati, wali kota, gubernur itu ditiadakan. Karena untuk efisiensi Pak, efisiensi anggaran, karena kepala daerah yang terpilih ini selain secara elektoral banyak suaranya, tentu juga memiliki skill tertentu dalam pemerintahan. Meskipun tidak memiliki skill tertentu dalam pemerintahan, tapi skill-skill berdasarkan latar belakang mereka tentu menjadi modal utama juga. Sehingga tidak perlu membutuhkan banyak staf ahli, staf khusus. Kan ada para kepala dinas yang bisa mengeksekusi secara teknis, memberikan masukan secara teknis kepada masing-masing kepala daerah. Memang sejauh ini banyak juga yang menilai bahwa sebenarnya staf ahli, staf khusus itu adalah karena seperti balas jasa gitu ya, orang-orang yang punya kontribusi terhadap keberhasilan dia menjadi kepala daerah gitu. Iya, ya bisa jadi ada yang seperti itu, tapi tentunya tidak semuanya, termasuk tidak saya kan Pak, saya kan pernah menjadi staf ahli, tapi itu kan beda, itu di DPR RI dan bukan di staf ahli anggota, dan memang staf ahli di lembaganya untuk memperkuat Komisi 3, Komisi Hukum itu supaya bisa melaksanakan tupoksinya, tugas dan fungsinya dengan baik. Itu sih. Iya, mudah-mudahan lah Pak ya, dengan adanya retret kepala daerah ini bisa sesuai dengan harapan kita, sehingga betul-betul kedaulatan rakyat ini bisa diperjuangkan oleh para kepala daerah, mereka bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Ada statement closing yang bisa disampaikan untuk kepala daerah nih sebelum mereka dilantik tanggal 25? Ya, harapan saya tentu kepala daerah yang akan dilantik tanggal 20 Februari tahun 2025 untuk senantiasa memperhatikan visi daerah. Artinya jangan hanya mengedepankan visi misinya pada saat kampanye, tetapi visi misi daerah itu sangat penting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sinergitas program, baik program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus sinergis supaya kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah itu dapat terwujud dengan baik. Terus yang ketiga ini yang paling penting, bahwa setelah kepala daerah dipilih, bukan lagi milik partai pengusungnya, bukan lagi milik kelompoknya, tetapi milik rakyat bagi daerah yang dipimpinnya. Tidak ada lagi poros-porosan dukungan ini, dukungan itu, tetapi itu adalah milik masyarakat daerah itu yang harus diperjuangkan kesejahteraannya, kepentingan dan layanan dasarnya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih perbincangan kita yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Hendra Sudrajat SHMH, Direktur Dumantara Riset Institute, juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Tata Negara dan Peneliti Pemilu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan perbincangan yang lebih mendalam. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Terima kasih Pak Nafi. Demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi dalam lain kesempatan. Salam.